Ya, silakan sudah duduk. Shalom saudara, hari-hari ini semua kita butuh tuntunan Tuhan. Oh ya, amin gak amin kayaknya harus amin, sudah gak ada pilihan lain ya. Jadi semua kita butuh tuntunan Tuhan. Siapa yang tidak dituntun Tuhan mati sudah. Oh iya, ya. Kita ada di waktu yang membingungkan, yang susah ditebak, semua susah diprediksi. Ya, semua susah ditebak. Makanya kita butuh dituntun oleh Tuhan. Saudara tahu enggak? Yesus punya murid 12 kan? Ya kan? 12. Ya, yang kemudian murtad 1. Yang 1 sarjana ekonomi lagi. Ya, yang sarjana ekonomi jangan merasa apa begitu ya. Enggak, dia seorang akunting itu. Dia seorang ahli keuangan. Namanya Yudas Iskariot. Ya, saudara pikir Yudas kurang apa menurut saudara? Hah? Oh, kita biasanya retret setahun sekali loh. Ya, biasanya kita retret setahun sekali kan? Ya, saya nggak tahu gereja ini kadang-kala ada retret nggak Pak? Family camp begitulah atau apalah. Biasanya kan ya paling cepat retret biasanya setengah tahun sekali lah. Atau kalau ada yang lebih cepat lagi mungkin 3 bulan sekali kali ya. Jadi kecuali pembicara mungkin sering retret juga. Tapi Yudas itu tiap hari retret loh. Coba bayangkan, kita retret tujuannya apa? Ketemu Yesus kan. Yudas tiap hari retret, tiap hari dapat pengajaran, tiap hari melihat mujizat. Makanya saya berpikir begini, Yudas itu kurang apa menurut saudara? Menurut saya kurang satu saja, kurang ajar. Oh iya, Yudas coba bayangkan diberi kesempatan 3,5 tahun, dipercayakan pekerjaan luar biasa. Oh iya, bagian keuangan itu terhormat loh itu, ya kan? Itu bagian yang sangat urgent sekali, sangat penting sekali. Mengelola keuangan timnya Yesus. Tapi saudara tahu apa yang terjadi? Akhir hidupnya luar biasa. Wow. Makanya saya mau beritahu pada saudara, memilihlah penderitaan sementara demi kemuliaan kekal. Jangan memilih kemuliaan sementara untuk penderitaan kekal. Nah, sekali lagi saya mau ulangi. Pilihlah penderitaan sementara demi kemuliaan kekal. Jangan memilih kemuliaan sementara untuk penderitaan kekal. Oke, saya ulangi sekali lagi. Karena beberapa saudara belum menangkap kayaknya ya. Jangan memilih kemuliaan sementara demi penderitaan kekal. Tapi pilihlah penderitaan sementara untuk kemuliaan kekal. Nah, aminnya mulai bangkit ini kayaknya ya. Gak artinya begini. Yudas lebih memilih kemuliaan sementara. Tapi menderita kekal. Sementara Paulus mau memilih penderitaan sementara untuk kemuliaan kekal. Lah makanya begini. Yudas itu punya kuburan. Ya kan? Kuburannya Yudas. Yang lulus sekolah minggu pasti tahu. Namanya apa? Waduh, ini enggak lulus sekolah minggu ini dulu kayaknya nih. Hah? Namanya apa pekuburannya Yudas? Hakaldama. Bener kan? Tanah darah. Tapi my goodness, ternyata begini. Yudas itu punya pekuburan. Selain namanya Hakaldama, nama lainnya adalah tanah tukang periuk. Oke, wajah saudara kayaknya kurang yakin. Ini orang ngomong bener atau enggak ini? Coba kita lihat Matius 27. Saya tidak bermaksud buka ayat ini sebetulnya. Tapi wajahnya karena kurang yakin saya harus bertanggung jawabkan kan di hadapan Tuhan dan manusia. Oke, kalau saudara tidak keberatan, ambillah kaset tadi pagi itu. Saya tadi pagi mengajar tentang apa itu tujuan dari kuasa Tuhan. Ada tujuannya. Jangan beli bajakan loh. Saya mau ingatkan. Orang Kristen kalau suka beli bajakan berarti masih kalah sama raksasa loh. Salah satu raksasa dunia itu bajakan. Lah wong mau radikal kok belinya bajakan. Oh, saya ngomong begini, saya tidak pernah mau beli kaset bajakan lagi. Berdosa itu beli kaset bajakan. Hah? Yang marah-marahlah, kerajaan Allah sudah dekat. Lah wong gerejanya aja rock, representative of Christ Kingdom. Masa Christ Kingdom belinya bajakan? Malu-maluin kingdomnya dong. Mentalitas kerajaan jangan beli bajakan. No. Udah enggak usah ngomong yang hebat-hebat. Yang masih beli kaset bajakan, mungkin berhenti bahasa roh dulu kali, bertobat, kemudian beli yang original baru bahasa roh lagi. Enggak itu guyon saja itu. Ya artinya gini, wong radikal bahasa roh kok belinya bajakan, jangan. Hah? Apalagi yang jualan bajakan bertobat. Kok jadinya khotbah ini nih? Saya ngajar anak muda, saudara tahu enggak? Orang Kristen itu menghadapi banyak raksasa sekarang. Oh ya, ada satu buku namanya The Last Giants. Itu raksasa-raksasa terakhir. Komunis itu raksasa, tumbang sudah. Liberalisme itu raksasa. Apalagi narkoba itu raksasa. Oh ya, obat itu sihir. Berasal dari kata namanya parmahe. Dari kata parmahe muncul kata
farmasi. Nah, bukan kemudian saya melarang saudara minum Neosep dan yang lainnya. Itu obat memang untuk kesehatan. Tapi yang saya ngomong itu kendali sihir. Makanya orang yang terikat psikotropika sudah tidak berpikir normal lagi. Itu diikat raksasa itu. Spirit itu loh, raksasa itu. Oh banyak, salah satu raksasa lagi apa? Pornografi, itu raksasa. Termasuk kaset bajakan, itu raksasa itu. Ya kan, mesti kita harus taklukkan itu. Susah dipercaya hal besar. Kalau hal-hal yang sederhana saja kita tidak setia. Ya, nah itu kalau dibahas itu banyak itu ya. Oke, saya tidak akan mau bahas itu. Nah, saya lagi baca Matius 27. Matius 27, saya agak lupa ayatnya. Mungkin ayat yang ke-8 kali. Ya. Ayat yang ke-7 ternyata. Ya. Beda satu ayat saja. Jadi kemudian Yudas menyesal karena sudah jual gurunya 30 keping perak. Dia lempar uang itu. Blak gitu. Nah kemudian diambil sama ahli-ahli Taurat. Nah ini dia. Sesudah berunding mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut dengan tanah tukang periuk. Untuk dijadikan tempat perkuburan asing, ayat 8. Itulah sebabnya tanah itu sampai pada hari ini disebut Hakaldama. Nah, apa istimewanya dengan tanah tukang periuk ini? Ini tempat profetik. This is prophetic place. Saya mau beritahu pada saudara, ini dia ini. Ini profetiknya begini. Di perjanjian lama selalu begini. Tuhan itu diidentifikasikan dengan pejunan. Sedangkan kita semua adalah apa? Tanah liat. Benar ya? Jadi Tuhan itu pejunan, kita tanah liat. Kita dibentuk untuk menjadi bejana yang indah. Nah saya baru belajar ternyata begini. Itu pejunan, tukang periuk itu, pejunan ya. Itu kemudian ambil tanah terbaik tentunya. Ya tanah yang memang bisa dijadikan bejana, tanah liat yang baik. Kemudian dibentuk itu tanah. Nah waktu dibentuk, ya jelas. Dia habiskan waktu, tenaga dan sebagainya, konsentrasi ke situ. Ya, waktu dibentuk ternyata begini, itu tanah pecah-pecah. Sebelum jadi. Sebelum kemudian dikeringkan, dibakar dan sebagainya. Tanah pecah-pecah. Nah itu tanah tidak dibuang loh saudara. Hebat. Dibentuk lagi. Ngulang dari awal lagi. Dibentuk lagi. Waktu kemudian dibentuk lagi ternyata nggak sempurna juga. Dia tidak puas. Itu tidak dibuang. Dibentuk lagi. Berulang-ulang dibentuk. Sampai pada titik begini. Ternyata begini. Setelah beberapa kali dibentuk. Tanah itu memang tidak bisa dibentuk. Apa yang kemudian penjunan itu lakukan, tukang periuk ini lakukan? Dengan sedih hati. Itu tanah akhirnya diambil, dibawa ke rumahnya. Nah di belakang rumahnya itu ada area khusus, tumpukan tanah-tanah yang memang susah dibentuk. Itu namanya tanah tukang periuk. Jadi kemudian ini itu tanah dibuang Pak di situ. Karena memang tidak bisa dibentuk. Makanya kemudian saya berpikir begini, kalau orang itu tidak mau dituntun, susah dibentuk. Memang tidak bisa menjadi bejana yang indah di hadapan Allah. Saya mau beritahu pada saudara. Semua yang terbentuk itu pasti harus mengalami proses namanya proses pembentukan. Sekali lagi, gak ada sesuatu yang terbentuk indah tanpa mengalami pembentukan. Kalau orang mau terbentuk tapi tidak mau dibentuk, orang itu licik namanya. Iya dong. Itu yang namanya orang yang tidak mau melewati proses. Nah saya hari ini menunjukkan pada saudara. Tuntunan pembentukan Tuhan. Itu kadang-kala tidak seperti yang kita pikirkan loh. Kita coba baca sama-sama ya. Nah ini saya baru khotbah. Tadi belum khotbah. Sekarang ini baru mau khotbah ini. Enggak lah sudah khotbah. Ya artinya kita mesti mengerti begini. Tuhan itu kalau menuntun kita luar biasa loh. Oh iya. Kadang-kala tidak seperti yang kita sangka. Tapi begini bagian kita cuma satu. Berserah saja. Oh, saya kalau dulu responnya salah, hari ini tidak akan ada di mimbar ini. Mau ngomong proses pembentukan, saya ngalami. 8 tahun miskin loh. Miskin. Bahasa kerennya sih kere. Loh ya. Wow, saya dulu pikir saya tidak jadi orang walaupun sudah orang loh. Ya artinya saya jadi apa saya nggak tahu. Oh ya. Saya punya legitimasi jadi preman. Saya punya legitimasi jadi orang jahat. Saya anak ngeband dari SD kelas 6, saya sudah main band. Saya sekolah musik cukup lama. Oh, artinya begini, ada legitimasi untuk hancur. 8 bersaudara, saya anak nomor 1, adik saya di bawah 7. Dijauhkan mencuri kemuliaan Allah. Tidak pernah satu batang rokok pun nempel ke bibir saya dan adik-adik saya. Sampai hari ini. Wow, itu proses yang tidak mudah.
Saudara, saya nggak malu. Kalau ada tempat yang paling saya hormati dan hargai sampai hari ini, ya tentunya mimbar dan mesbah Tuhan. Tapi ada tempat yang saya hargai juga, namanya kamar mandi dan WC. Sebab dulu saya punya kamar mandi dan WC paling panjang dan lebar di seluruh dunia. Namanya Kali. Yang warnanya Nescafe 3-in-1, saudara tahu ya. Terima kasih untuk ketawanya. Itu mengingatkan saya pada betapa susahnya kehidupan ini dulu. Wow, ke Kali mesti jalan 3 kilometer. Paling gak enak kalau lagi mules. Mules itu melebihi kecepatan cahaya. Susah diprediksi loh. Itu gak bisa pakai ilmu fisika itu. Ya kan susah diprediksi. Tiba-tiba mendadak sontak, ujuk-ujuk tiba-tiba. Bang gitu aja. Mau ditengking susah gimana? Mules ditengking malah sakit di dalam lagi kan. Wow. Itu proses yang tidak gampang. Makanya kalau saya lihat anak muda baru ngalami masalah, putus pacar saja lari ke narkoba. Baru putus pacar sudah kayak layang-layang melayang yang putus. Mau nyemplung sumur yang tidak ada airnya. Tergesa-gesa beli cat di toko cat, mau minum cat. Lo coba bayangkan. Saya sampai ngomong begini, wow. Kalian ini main-main dalam kehidupan. Makanya hati saya untuk generasi sampai hari ini. Oh ya. Saya ketemu dengan satu pengusaha yang cukup sukses di Indonesia. Majalah Globe tempatkan dia nomor 10 kan. Ya, saya beberapa kali sharing ketemu dengan dia. Ngobrol saja. Dan di rumahnya ada persekutuan. Beberapa kali saya datang. Jun nanti ini saya akan datang lagi. Dia berkata begini, Pak Robin. Saya dari ketemu dengan Pak Robin sampai hari ini ngamati cuma satu. Ini pengamat tajam, insting bisnisnya tajamnya luar biasa. Ya kalau tidak tajam nggak mungkin jadi orang yang luar biasa. Intuisinya luar biasa. Dia ngomong begini, yang saya tahu cuma satu dari diri Pak Robin. Ini di luar profetik loh Pak Robin. Saya pengusaha nggak berpikir profetik begitu. Ya tapi dia cinta Tuhan. Dia berkata begini, ada fighting spirit yang kuat loh di dalam diri Pak Robin. Saya ngomong saya nggak tahu, tapi saya belajar satu hal saja. Kalau kita ini kemudian tidak mau dituntun Tuhan, selesai. Oh ya, saya kan makanya begini, kalau ketemu mimbar, ketemu pelayanan selalu bersyukur. Saya tidak pernah bermimpi untuk pergi dari satu pulau ke pulau ini di bangsa ini. Saya tidak pernah pergi, saya tidak pernah berpikir untuk kemudian menginjakkan kaki saya di banyak bandara internasional, di banyak bangsa. Wow. Saya kalau tengok ke belakang, anugerah yang luar biasa. Makanya saya sadar, saya ini nggak ada apa-apanya. Yang saya belajar satu saja, hiduplah dituntun oleh Tuhan. Ulangan 32. Ulangan 32. Ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12. Oke, saudara, saya harap saudara baca ayat pertama sampai selesai di pasal 32. Yang pernah ikut tour, saudara tahu ya, tour itu paling lama 2 minggu. Orang kalau tour lebih dari 2 minggu bosen. Apalagi Indonesia tuh ngangenin masakannya, ya, cuacanya segala ngangenin, ya. Kalau kita ada di negara yang sangat dingin, kadang-kadang kangen juga loh panasnya Surabaya loh. Keringetan sedikit-sedikit enak juga itu. Terus kemudian makan es krim, nikmatnya luar biasa. Ya artinya ini, orang pergi tour paling lama 2 minggu. Tapi kalau ada tour paling panjang dan pemimpin tour itu namanya Musa. Adalah tour yang dipimpin oleh Musa. Saya nggak tahu agennya pakai siapa. Tapi panjangnya berapa lama Pak Rubin? 40 tahun. Ini tour terpanjang di seluruh dunia. Coba bayangkan. Tournya panjangnya luar biasa. Nah waktu dia mau mati sebagai pemimpin tour. Dia menyanyikan lagu namanya The Song of Moses. Nyanyian Musa. Saudara nanti bisa baca itu nyanyiannya dia. Tapi ayat yang ke-11 ini menunjukkan pada kita tentang tuntunan Tuhan. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Melayang-layang di atas anak-anaknya. Mengembangkan sayapnya. Menampung seekor. Dan mendukungnya di atas kepaknya. Ayat 12 baca sama-sama. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia. Dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Jadi ternyata ayat 12 meneguhkan begini. Demikian apa? Ayat di atasnya. Artinya begini. Kalau kita tidak memahami Raja Wali menuntun anaknya. Kita susah memahami Tuhan itu menuntun kita kayak apa. Ya, sekali lagi.
Kalau kita tidak memahami, Raja Wali itu mentren, melatih, menuntun anaknya untuk bisa terbang dalam kehidupan. Kita susah memahami tuntunan Tuhan itu seperti apa. Ya, nah sebab gini, orang suka tuntunan Tuhan yang biasa-biasa. Orang suka tuntunan Tuhan yang nyaman-nyaman. Makanya begini, kalau baca Mazmur, paling suka Mazmur 23. Ayat 1-3 itu paling enak. Tuhan adalah gembalaku, Ia menuntun aku kepada padang rumput hijau. Suka yang hijau-hijau, suka yang tenang-tenang, ke air yang tenang. Kemudian menyediakan hidangan, kemudian membaringkan aku bisa tertidur dan sebagainya. Kita suka tuntunan yang begitu-begitu, tapi lupa ada ayat yang keempat. Ayat yang keempat ngomong gini, sekalipun aku ada di mana? Lembah kekelaman. Sudah tahu, saya mau beritahu pada saudara, lembah kekelaman itu bukan kiasan, itu the real place, itu tempat yang nyata, saudara. Sudah tahu nggak, lembah kekelaman itu padang gurun yang luar biasa. Saya mau beritahu pada saudara, kalau siang nggak terlalu panas, hanya kurang lebih 60 derajat Celcius. Oh panas itu, kelenjar ludah, kelenjar keringat pecah mendadak. Itu kalau orangnya tidak siap, mati. Dan kemudian kanker kulit itu. Kalau malam dinginnya tidak terlalu dingin, hanya minus 10 derajat. Oh, itu sebuah pembentukan yang tidak gampang. Makanya kalau Israel kemudian menjadi bangsa yang tegar tengkuk dalam satu sisi, karena prosesnya tidak gampang, saudara. Sudah tidak gampang jadi seperti mereka. Tapi yang luar biasa begini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, Daud berkata begini, aku tidak akan takut bahaya, sebab gadamu menopang aku. Nah, saya hanya mau katakan ini pada saudara, tuntunan Tuhan itu kadang-kadang tidak seperti yang kita sangka loh. Oh iya, tidak cuma tenang-tenang, tidak cuma enak-enak. Makanya saya yakin, orang ngomong negatif seperti apapun. Orang ngomong begini, ini masa susah. Iya, ini masa sukar. Benar, ini akhir zaman Pak. Oke, ini masa pendurakan bertambah. Iya, itu semua sudah ditulis di Alkitab. Tapi saya mau beritahu pada saudara, dengarkan ini kata-kata saya. Jangan beritahu yang lain ya, khusus untuk kalangan sendiri. Mau beritahu juga nggak apa-apa. Justru di tengah kesukaran, mujizat paling banyak terjadi. Oh iya, saya yakin itu. Justru di tengah penderitaan, anugerah makin berlimpah. Makanya tadi pagi saya ngomong begini, orang Kristen itu tidak mungkin bisa mengalami banyak mujizat kalau tidak mau ada di tempat-tempat yang berbahaya. Hanya di tempat yang berbahaya mujizat terjadi. Contohnya, waktu Israel dikejar oleh tentara Firaun, kiri kanan bukit batu. Depannya apa itu? Laut. Belakangnya tentara Firaun. Gak ada harapan sudah. Gak ada harapan. Tapi mereka tetap percaya bahwa Tuhan akan melakukan sesuatu. Tolong saya mau beritahu pada saudara. Tuhan itu kalau kerja, itu paling top. Deg-degan tapi nikmat. Tuhan tidak pernah terlambat. Makanya begini. Jangan berharap sama manusia. Maaf ngomong. Jangan juga jilat manusia. Saya dalam hidup saya paling anti jilat manusia. Saya mau beritahu kenapa jangan jilat manusia. Asin rasanya. Udah asin, darah tinggi naik, stroke, tidak dapat apa-apa lagi. Nggak, artinya begini. Jangan berharap sama manusia. Coba bayangkan, kiri kanan bukit batu. Depannya itu apa itu? Depannya laut. Kemudian belakangnya tentara Firaun. Kalau saya jadi Musa, saya pasti bingung itu. Udah, cuman bisa ngiler-ngiler saja nih. Hahaha. Gimana? Tapi Musa tetap percaya. Tongkat dipukul, bos. Bang! Laut terbelah. Coba bayangkan. Kalau saya ikut rombongan itu, saya yakin sepanjang jalan, mangap terus saya. Saya yakin, mungkin ngiler sedikit juga nggak apa-apa. Takjubnya luar biasa. Tolong saya mau beritahu, di tengah-tengah terdesak sekalipun apapun yang terjadi, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Oh iya, iya. Nah, Tuhan kuat sekali bicara untuk saya katakan tentang ini, tuntunan Tuhan. Wow. Nah ternyata begini, ini prinsipnya saudara. Catatlah prinsip-prinsip ini ya. Saya suka ngomong prinsip yang simpel saja. Prinsipnya simpel saja, sederhana. Oke, kalau saudara perlu catatlah prinsip ini. Haleluya. Siapa yang tidak dituntun Tuhan, bingung. Siapa yang bingung, gampang ditipu. Siapa yang gampang ditipu, gampang dikalahkan.
Kenapa orang kalahan? Karena gampang ditipu. Kenapa orang gampang ditipu? Karena bingungan. Kenapa bingung? Karena tidak ada tuntunan. Tidak ada tuntunan menciptakan kebingungan. Kebingungan menciptakan tipuan. Tipuan menciptakan kekalahan. Orang kalah karena gampang ditipu. Orang gampang ditipu karena bingung. Orang bingung karena tidak ada tuntunan. Lah belum ngomong saja wajahnya sudah bingung kok. Celingak, celinguk, celingak, celinguk. Ya kan? Orang Jawa ngomong gini kayak munyuk ditulup. Saya sih belum pernah lihat tuh munyuk ditulup kayak apa. Tapi beberapa teman saya pemburu ngomong begitu. Munyuk kalau ditulup itu celingak, celinguk, celingak, celinguk loh. Gak tahu mau kemana. Coba bayangkan. Coba bayangkan. Oh iya. Please, kita jangan ngomong gini. Pasti kalau bergelar hebat, nggak bingung Pak. Siapa bilang? Saya ketemu satu anak muda, master dari luar negeri. Nangis di meja makan. Dia ngomong begini, Kak Rubin potong saja tangan saya supaya saya bertobat. Saya ngomong sembarangan lagi, memang saya tukang jagal apa? Kita tidak hidup di zaman Taurat lagi bos. Kita hidup di zaman anugerah. Kenapa saya ngomong? Kenapa? Saya sudah curiga. Ya, sensitivitas kenabian saya sebetulnya sudah tahu itu. Ada something wrong ini. Pasti udah. Saya kembangkan discernment spirit saya. Roh yang membedakan. Wah ini ada something wrong ini. Benar dia ngomong begini. Jawabannya mengagetkan saya. Kenapa saya ngomong begini? Kaget saya. Jawabannya satu saja. MU kalah. Manchester United kalah. Loh, saya polos saja. Apa hubungannya kamu nangis dengan MU kalah? Lah saya kan nggak ke sana itu. Tapi saya rasa something wrong. Saudara yang saya kaget ternyata begini. MU kalah. Jadi 45 menit kali 2. 650 juta hilang. 650 juta hilang. Itu duit semua enggak campur daun loh itu. Bayangkan, itu kalau dibelikan kuaci dan ditabur di Wiyung. Mungkin Wiyung tenggelam ke laut. Saya yakin kalau kita makan semua, memble semua itu. Bibir ke depan semua itu, saya yakin. Saya ngomong begini, my goodness. Master. Dari luar. Saya ngomong begini, kamu bodoh. Kamu bodoh. Bodoh pinter bukan soal gelar. Bodoh pinter itu soal karakter. Mau bergelar kalau hidupnya tidak punya karakter Tuhan, tidak mau dituntun Tuhan. Bodoh. Makanya tadi saya ngomong. Kalau tanpa tuntunan, bingung. Kalau bingung, gampang ketipu. Kalau gampang ketipu, gampang kalah. Kenapa kalah? Karena gampang ditipu. Kenapa gampang ditipu? Karena bingung. Kenapa bingung? Karena tidak punya tuntunan. Oke, sekarang pertanyaan saya begini. Ada beberapa prinsip tentang tuntunan Tuhan. Ada beberapa prinsip saja. Yang pertama begini. Yang pertama. Tuntunan Tuhan itu selalu, tuntunan Tuhan itu tidak selalu nyaman dan tenang-tenang. Kadangkala penuh gejolak. Sekali lagi, tuntunan Tuhan itu kadangkala tidak nyaman-nyaman dan tenang-tenang. Kadangkala ada gejolak. Oh iya. Coba, saya mau beritahu pada saudara. Kalau kita tidak memahami ini, kita akan gampang berkata, ini kayaknya dari setan ini. Oh enggak, kadangkala Tuhan izinkan sesuatu yang bergejolak terjadi, supaya karyanya terjadi. Saya baru menyadari begini nih, saya enggak menggurui siapapun. Kalau yang pernah baca ensiklopedia tentang Raja Wali tahu, Raja Wali itu tidak pernah tinggal di sarang, itu clear. Hanya emprit yang tinggal di sarang. Ya kan? Saudara bukan emprit. Makanya begini, kalau Kristen itu cuma nyarang terus tanpa pernah keluar, itu percuma, itu emprit namanya. Oh iya, Raja Wali, masa ada Raja Wali nongkrong ning sarang begitu? Gedenya sarang seberapa? Oh dia lebih gede dari sarangnya. Raja Wali itu tinggal punya sarang kalau lagi bertelur. Clear. Dan Raja Wali kalau bertelur, tolong saya mau ingatkan pada saudara, tidak mau banyak-banyak, maksimal 2, minimal 1. Karena Raja Wali punya sebuah pandangan ekonomi bagus banget, kualitas lebih penting daripada kuantitas.
Maksudnya buat apa banyak-banyak kalau blow on semua, itu maksudnya begitu kan. Jadi kemudian begini, yang jelas begini, kalau kualitas pasti berdampak, kuantitas belum tentu berdampak, malah rame ribut terus kalau kemudian tidak diarahkan pada hal yang benar. Makanya begini, jangan ukur gereja sukses itu dari gedenya saja, impact-nya yang penting. Loh, kalau orang tanya sama saya, Pak Rubin, Kristen itu bentuknya apa? Bentuknya apa saja, yang penting dampaknya. Mau bentuk persegi monggo, mau bentuk segitiga monggo, mau bentuk gereja saudara ini bentuk apa juga nggak jelas ini. Letter L atau apa itu ya kan? Hati-hati kalau dilawat di sana bisa kecemplung ke bawah itu. Enggak lah, enggak. Artinya begini, mau bentuknya apa saja nggak ada masalah. Yang penting impactnya. Lu wong Yesus ngomong begini, kamu garam, kamu terang. Kalau orang tanya begini, terang itu bentuknya kayak apa sih Pak Robin? Mau bentuk apa saja, mau bulat, mau kotak, mau apa, mau lonjong. Yang penting dampaknya sudah. Lah berbentuk, kalau tidak berdampak percuma. Garam itu bentuknya apa? Loh, garam kalau masih berbentuk berarti belum berdampak. Garam harus nyemplung ke objek, hilang bentuknya. Ya kan bentuknya, nyemplung ke soto ikut soto, nyemplung ke sop ikut sop, nyemplung ke rawon ikut rawon. Enggak. Kalau garamnya tetap nyemplung bentuknya sendiri, rawonnya kecut. Gitu. Dan tolong saya mau beritahu pada saudara, tiap hari kita tidak lihat garam, tapi tiap hari maem garam. Saya laki-laki, belum tentu tiap hari lihat garam. Wong saya jarang masak. Kecuali di waktu-waktu tertentu lagi nganggur pengen masak. Masak juga saya. Saya suka masak juga. Tapi kan sudah long term banget gak masak. Cuman begini, tiap hari walaupun gak lihat garam, saya rasakan garam. Makanya kekristenan yang penting impact-nya. Saudara tahu gak masalah orang Kristen apa? Selalu kultuskan simbolis sampai lupa dampak. Ributnya ribut gak perlu. Gereja mesti perlu pakai tanda salib. Rumah sakit mesti namanya Kristen. Makanya ketika orang tidak Kristen mau masuk, sudah tidak mau dulu. Oh ini khusus Kristen kok. Oh ya, saya tantang beberapa pemilik rumah sakit. Tidak perlu nama begitu tuh. Nama yang lain sajalah. Misalnya Griyo Waras. Loh kan itu rohani juga kan. Itu kan tempat di mana orang sembuh. Nilai-nilai Kristen ada di sana. Loh, satu kali saya datang ke rumah sakit Kristen marah sama bagian administrasinya. Teman saya pendeta dimaki-maki gara-gara nggak ada uang jaminan. Ini orang benar. Saya keluarkan kredit card saya. Ibu mau yang mana? Saya punya satu saja sih. Kok saya lupa ibu mau yang mana ya? Nggak, saya cuma ngomong sama teman saya satunya juga pengusaha. Keluarkan juga kredit cardmu. Sebar. Dia pengusaha marah juga. Ibu mau yang mana? Kalau saya satu saja. Teman saya banyak. Itu mau yang mana? Nggak tahu macet-macet atau nggak tahu juga ya. Pokoknya sembarang. Itu teman saya dimaki-maki loh. Saya sampai marah. Loh ini rumah sakit Kristen loh Bu. Ini pendeta ini. Saya yang jamin. Nama saya jadi jaminan kalau sampai dia lari. Oh iya. Saya kemudian berpikir, wow. Nggak mau terlalu lama pergi di situ tuh. Nanti terlalu membias ya. Saudara tahu nggak apa yang terjadi? Dia bikin sarang, telurnya ada di situ. Nah sarangnya Raja Wali pernah belajar nggak? Yang pertama itu dari ranting duri. Dibentuk setengah lingkaran supaya lentur. Kemudian setelah dibentuk ranting duri, dikasih itu daun kering. Setelah daun kering ditumpuin kapas. Setelah ditumpuin kapas, tumpuin itu tuh daun hijau. Wah, itu mentul sambil empuk. Dicepitin di Bukit Batu. Saya mau ingatkan, Raja Wali tidak pernah bikin sarang di pohon kelapa. Apalagi pohon pisang, nggak pernah itu. Di Bukit Batu yang tinggi, itu tuh dicepitin di sana. Nah anaknya setelah telurnya pecah, nah biasa dikasih makan waktu masih kecil. Ya kan? Jadi Kristen lahir baru paling enak. Baru nangis saja Tuhan jawab kok. Belum ngomong apa-apa, Tuhan sudah beri. Baru ngomong tuh, langsung dijawab loh. Belum Tuhan loh padahal. Baru ngomong tuh saja, padahal ngomongnya satu sebetulnya. Tuhan agak kaget loh, kok satu ini kan. Saya pikir Tuhan, enggak lah Tuhan mau tahu lagi ya. Enggak, baru ngomong apa saja sudah dikasih. Udah itu lahir baru itu paling enak. Datang ke gereja, keyboard belum bunyi, sudah nangis. Apalagi kecepet kursi, lebih nangis lagi. Gak artinya enak, lahir baru. Wah dijamah. Wah gampang. Tapi ini tidak selamanya begitu. Itu namanya manja. Waktu dia sudah besar. Nah ini nih.
Saya ngerti ngomong, tuntunan Tuhan itu tidak hanya tenang-tenang. Kadang-kala ada gejolak. Bahkan saya mau beritahu, seringkali berbahaya. Seringkali begini, sampai kita kepepet tidak bisa apa-apa. Makanya begini, Tuhan tuh mau supaya kita tuh sudah tidak mengandalkan apa-apa lagi. Kepepet sampai pat. Sampai kita nyerah benar-benar. Makanya kalau masih punya agenda, kelihatannya menyerah. Tapi masih berusaha dengan kekuatan sendiri. Susah ngalami tuntunan Tuhan. Oh, saya berani ngomong begini, saya ngalami. Kalau ada yang protes, Pak Robin ngomong saja. Ngalami 8 tahun kere. Tapi waktu dituntun Tuhan, ditambahin konsonan satu saja, N, jadi keren. Keren, dituntun Tuhan, kasih angka N, jadi keren loh. Oh, saya ngalami. Gak jilat menuso, gak utang kiri kanan, gak ngemis-ngemis, gak minta-minta, gak sodorkan apa tuh namanya, proposal. No. Melayani Tuhan hari ini, hampir 25 tahun loh saya. Tuhan gak pernah tinggalkan. Kemudian begini, begitu waktunya anaknya mesti terbang, itu induknya datang, goyang bangkitkan sarangnya, digoncang, Pak. Nah, sekarang ada lagi digoncang ini. Digoncang. Goncang. Saya mau beritahu pada saudara. Waktu digoncang, kapas terbang, daun terbang, yang hijau dan yang kemudian yang lama. Terbang, yang tinggal tetap apa? Ranting duri. Siapa yang nyaman duduk di ranting duri? Keceplos kiri kanan loh. Kanan, kiri, Jadi keceplos. Nah, ada banyak dari kita yang lagi keceplos. Sudah, wajahnya ketahuan keceplos semua ini. Keuangan lagi nusuk, hubungan lagi nusuk, kesehatan lagi ketusuk. Semuanya lagi nggak enak. Nggak enak banget. Mau nggak mau harus keluar. Makanya begini, aduh, kepala saya sampai nyut-nyutan. Makanya begini, Tuhan itu lagi ngomong begini gereja, jangan jagoan di dalam. Ini waktunya dipraktekkan prinsip-prinsip kekristenan. Ini waktunya jangan teori saja. Capek deh. Udah, ini waktunya benar-benar capek deh. Ini waktunya jangan berteori. Ini waktunya jangan cuma teori saja. Saya mau beritahu pada saudara, kekristenan yang kuat bukan hanya duduk mendengar sambil ngantuk. Mau nggak mau harus dipraktekkan. Saudara tahu nggak? Begitu dia ada di situ, keluar. Tapi yang namanya nggak pernah latihan, jatuh ke bawah dong. Jatuh, wah teriak-teriak. Tolong. Mama kok jadi jahat ya? Tadi pagi salah makan mungkin. Terlalu banyak makan daging kambing kayaknya mama ini. Jadi kolesterol darah tingginya naik itu. Lupa minum obat. Tolong. Dan yang luar biasa begini. Kesannya nggak ditolong. Tapi please semua lihat ke saya. Induknya lagi perhatikan dari atas. Saudara yang hebat begini. Begitu tua anak mau menyentuh ke batu. Mati pasti. Dia sudah berkata begini. Ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Itu doa kayaknya rohani. Tapi sebetulnya putus pengharapan itu ya kan. Itu kayaknya rohani. Makanya jangan nilai orang dari penampilannya. Saudara tahu yang luar biasa ini. Saya belajar Pak. Belajar. Induk Raja Wali lemparkan dirinya dengan menutup sayap untuk terjun ke bawah. Kecepatannya adalah 270 sampai 340 km per jam. Pak Rubin ukur ya? Enggak. Sudah ada yang mengukur, jadi saya tidak perlu ikut-ikutan mengukur. Loh, baca ilmiah ini, ilmiah. Yang mau protes lah. Ini ilmiah. Saya baca Pak, 270 sampai 340 km per jam. Jangan tanya saya, olinya pakai apa Pak? Enggak tahu. Itu begitu anaknya mau menyentuh tanah. Makanya begini, Tuhan itu selalu tepat waktu. Selalu tepat waktu. Makanya jadilah the right man
on the right place, at the right time, with the right values. Jadilah orang yang benar, tempatnya benar, waktunya benar, nilai-nilainya benar. Pasti hasilnya benar. Kalau hidup itu benar, Tuhan tidak pernah tinggalkan. Oh iya, sesukar apapun, jadilah the right man, on the right place, at the right time. Pasti kita akan mengalami hasil yang luar biasa. Itu begitu mau menyentuh nggak ada pengharapan, dia langsung kembangkan sayapnya. Sat! Tampung anaknya, blek. Anaknya langsung berkata, hore, mama sudah bertobat hari ini, ya kan? Mungkin dia tadi minum lipantel itu atau apa ya. Jadi kemudian begini, wow, dia senang. Oh, ternyata mama ini bukan mama tiri, ini mama kandung ternyata. Dia ambil ke atas anaknya. Yang hebat lagi begini, di atas nggak selesai, dilepaskan lagi. Oh, dia ngomong, lu mama kok jahat lagi? Masa pertobatan cuma beberapa detik saja dibawa. Kemudian anaknya teriak-teriak lagi. Tapi begitu mau menyentuh lagi, dia jatuhkan lagi ke bawah, kembangkan sayapnya. Berulang-ulang terjadi. Tujuannya apa? Supaya anaknya praktek terbang. Saudara, dalam diri saudara itu ada identitas anak Allah. Dalam diri saudara itu ada benih terbang. Yang setuju katakan amin. Saya tanya, tolong dijawab. Kenapa Raja Wali bisa terbang tinggi? Kenapa Raja Wali bisa terbang tinggi? Loh, punya saya Pak ya? Benar ya? Benar. Yang lain, kenapa Raja Wali bisa terbang tinggi? Udah jawabannya satu saja. Karena dia Raja Wali. Amin. Oh iya dong, tinggal dipraktekkan saja. Makanya begini, untuk kita jadi orang yang ahli, praktekkan prinsip-prinsip kehidupan. Jadi ini waktunya begini, kalau masa sukar begini, jangan ngomel. Suami jangan pukulin istri, istri jangan tamparin suami. Ada juga kasus, istri tamparin suami, suaminya diem saja ditamparin, begitu diem saja. Jangan saling menyalahkan kiri kanan. Jangan ngomel, jangan tuding, jangan kemudian. Bahkan begini, yang mengherankan ini. Orang Kristen sampai berani melawan Tuhan loh. Nyalain Tuhan. Jangan saya akan katakan ini. Kalau Tuhan yang tidak kelihatan saja diserang. Apalagi orang yang kelihatan pasti diserang juga. Saya punya kata-kata terbatas Pak. Tapi please, ini waktunya. Saya kalau ngomong begini serius. Semua saudara ngalami masa begini nih. Oh ya, termasuk saya juga. Ini waktunya praktekkan. Karena kita punya identitas kita anak Allah. Untuk kemudian kita sungguh-sungguh ngalami. Dan kita tahu kekuatan kita. Harus dipraktekkan sudah. Gak ada lagi waktunya kita ngomel, bersungut, marah. Udah, jangan. Saya mau ingatkan pada saudara. Tidak ada sesuatu dalam hidup ini yang bisa menghancurkan kita. Kecuali satu saja, respon kita yang salah terhadap sesuatu itu. Oke. Ada yang tahu siapa penemu selai kacang pertama kali di dunia? Lalu saya tanya pada saudara, ada nggak yang baca? Anak saya kalau minta kado, enggak mau boneka sekarang. Perempuan anak saya. Buku. Dia sudah baca Martin Luther King. Dia sudah baca Helen Keller. Dia sudah baca Obama. Dia sudah baca banyak buku. Ya. Buku-buku Inggris, dia baca saja. Kalau saya diskusi sama dia 8 tahun. Pinter banget. Ya, saya enggak muji-muji karena itu anak saya. Enggak. Waktu dia diskus tentang buku-buku, saya suka. Banyak hal yang kemudian nancep di dalam dia. Dia suka baca. Kadang-kala satu buku itu sehari, habis sudah. Kemudian dia ngomong begini, butuh buku lagi loh Pak. Ya ngerem lah, jangan terlalu ini. Nanti Papa mesti beli-beli buku terus. Ya kamu baca di perpustakaan dan sebagainya. Tapi saya suka dia baca beberapa hal. Kemudian begini, satu kali saya belajar dari bukunya dia. Wow. Saudara tahu nggak, penemu selai kacang pertama kali menurut saudara siapa? Orang ngomong begini, manusia Pak. Iya jelas lah, manusia pasti. Tapi saudara yang luar biasa nih. Selai kacang pertama kali diketemukan, itu di salah satu negara bagian Amerika. Namanya Arizona. Oh,
Tahun berapa Pak Rubin? 1803. Itu Arizona waktu itu daerah pertanian kacang. Jadi yang terjadi begini, kacang semua. Sawah kacang, ladang kacang, halaman belakang kacang, halaman depan kacang, perempatan jalan kacang, atap genteng kacang, tiang listrik kacang, gudang kacang, orang muntah kacang. Lah kacang semua. Nah yang terjadi begini ceritanya. Penawaran terlalu tinggi, permintaan menurun, harga hancur. Oh petani kacang nangis semua itu. Berantakan Pak harganya. Oh hancur semua. Sampai kemudian banyak yang marah itu. Marah sama keadaan, marah sama istrinya. Itu terekspresi semua itu. Kemarahannya begitu luar biasa. Bahkan begini, ada yang marah sama Tuhan. Sementara yang lain marah-marah. Tapi ada sebagian lain yang berusaha bagaimana habiskan kacang. Supaya tidak busuk. Jadi tiap hari makan kacang itu. Kue kacang, sup kacang, kacang goreng, kacang rebus. Sampai asam urat naik di mana-mana itu. Jalannya nyeret-nyeret karena kacang itu kan membuat asam urat tingginya luar biasa. Saudara yang luar biasa ini. Di tengah-tengah masalah begitu. Tolong saya mau beritahu pada saudara. Justru di tengah masalah. Itu akan banyak terjadi pewahyuan yang tajam. Kalau kita tahu tuntunan Tuhan. Ada yang kuliah di teknik pangan nggak di sini? Ada yang kuliah di teknik pangan nggak? Oh ya, Tejo kuliah di teknik pangan. Kamu juga ya sebelahnya ya? Oh ya, oke. Ya, saya lupa Tejo kuliah di teknik pangan. Saya belum lama ini dipanggil oleh UPH untuk bicara di acara panitia teknik pangan mengadakan acara food bazar. Melibatkan banyak negara di dunia loh. Saya nggak tahu Tejo tahu atau enggak. Yang saya kaget, saudara tahu nggak? Anak-anak ini, anak-anak Tuhan semua, menemukan sekarang bonggol pisang untuk dijadikan tepung. Nah sekarang sudah diuji coba membuat itu empek-empek Palembang, rasanya enak. Bonggol pisang, bonggol apa tuh? Kalau pisang ditebang itu bawahnya kan ada akarnya kayak bonggol begitu tuh. Ternyata itu kandungan itunya tepungnya, itu penuh karbohidrat. Dan sekarang sedang diproses di lab. Sudah sukses, sudah berhasil. Makanya beberapa negara juga melihat ini. Apa yang terjadi. Itu ternyata begini bisa menjadi itu tuh. Untuk bahan-bahan panganan. Saya kemudian tanya sama mereka. Wow, ya prosesnya tidak gampang. Tapi saya menangkap sesuatu ternyata begini. Justru di tengah-tengah tekanan. Justru di tengah-tengah himpitan. Orang itu akan kreatif kalau mau dituntun Tuhan. Saya mau ingatkan, Allah kita kreator. Kalau kita dekat dengan Dia, kita kreatif. Sekali lagi, Allah kita kreator. Kalau kita dekat dengan Dia, kita kreatif. Saya tadi pagi cerita, saya punya teman namanya Budi Hartono. Nggak ada hubungan dengan Jarum Kudus. Walaupun ownernya Jarum, Pak Budi Hartono juga. Tapi ini lain, Budi Hartono ini orang Banten. Saudara tahu apa yang terjadi? Dari pengusaha konstruksi, pengusaha walet dan sebagainya. Tuhan izinkan dia mengalami kegoncangan. Tadi pagi saya sudah cerita. Saudara tahu nggak? Tuhan kasih hikmat pada dia. Sekarang dia punya kios gorengan. Ketela goreng, pisang goreng. Saudara teman saya ngejek dia berkata begini, Pak, jualan gorengan untungnya piro sih Pak? Berapa sih untungnya? Tapi jualan ini dituntun Tuhan. Saya merinding ngomong ini saudara. Sekarang ini saya baru tahu. Untungnya tidak terlalu gede. Hanya 150 sampai 200 juta tiap bulan. Gorengan. Wow. Tapi visinya tidak mau memperkaya diri. Dia mau menjadi berkat bagi banyak orang. Makanya Tuhan percaya. Sekarang sudah punya cabang. Kiosnya sudah 2 sekarang. Sampai saya berkata begini, 200 juta kalau untung saja. Gocabun itu berapa itu? 50%. Ngomong tapi nggak tahu artinya lagi. Nggak, kalau untungnya 50% saja. Berapa itu? Itu sudah melebihi gaji direktur di Surabaya mungkin. Bukan direktur kali ya, manajer mungkin. Wow, sampai saya berkata begini, kalau Tuhan tuntun itu, sesuatu yang luar biasa terjadi. Saudara tahu nggak? Penemu selai kacang, itu anak Tuhan. Orang itu buta huruf. Catat baik-baik namanya. George Washington Carver. Masih muda. Kalau saudara baca tentang buku-buku para penemu di dunia. Albert Einstein.
Thomas Edison, dan yang lain 300 orang. Salah satunya, saudara akan ketemu nama orang ini. George Washington Carver. Dia tidak cuma temukan selai kacang. Beberapa penemuan lain yang materialnya dari kacang dia temukan. Termasuk tercat juga. Minyak ter gitu tuh. Ada unsur minyak kacangnya katanya awalnya. Itu dia yang ketemukan. Dan beberapa yang lain. Saudara tahu nggak? Sementara yang lain salahkan keadaan. Maki-maki sekeliling. Enggak. Orang ini bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Dan berkata begini. Tuhan, kalau engkau lakukan sesuatu pasti punya maksud. Kalau engkau izinkan sesuatu tumbuh pasti punya maksud. Sebab di hadapanmu tidak ada sesuatu yang dikerjakan nganggur dan asal-asalan. Tapi begini Tuhan, tolong dong kami sebagai manusia diberitahu maksudnya apa. Wow, doanya simple banget. Maksudnya apa sih Tuhan? Kalau Tuhan lakukan sesuatu kan Tuhan gak guyonan. Daripada nganggur goncang-goncang manusia. Supaya seneng kita ya. Tuhan seneng gitu ya. Di surga ketawa-ketawa. Kayak mainan catur. No. Tuhan gak pernah bikin begitu. Kalau Tuhan izinkan sesuatu. Pasti ada purpose-nya. Dia ngomong gini. Maksudnya apa sih Tuhan? Saudara yang luar biasa begini. Resep selai kacang Tuhan kasih pada dia. Oh kita ngomong gini. Kan simple. Simple karena sekarang sudah ada. Awalnya itu bukan hal yang simple. Saudara yang luar biasa begini. Orang ini kemudian begini. Akhirnya Tuhan angkat martabatnya begitu luar biasa. Makanya saya tarik prinsip. Masalah bukan masalah lagi. Kalau di tengah-tengah masalah ada tuntunan Tuhan. Ada yang datang dengan problem malam ini? Bertekuk lutut. Oh iya. Masalah dari kita satu saja. Kita tidak mau berserah. Kita gampang reaktif banget. Kita gampang merespon dengan cara yang cepat dan kasar. Kita gampang marah dengan keadaan. Kita gampang emosi dengan keadaan. No. Ini waktunya. Justru di masa seperti ini. Sadari begini. Kadang memang tuntunan Tuhan itu penuh gejolak. Tapi percayalah. Tuhan akan buat sesuatu yang luar biasa. Saya yakin. Bahkan saya yakin ya. Tangkap ini pesan profetik ini. Kekayaan bangsa-bangsa akan beralih pada orang-orang yang hidupnya mau dituntun Tuhan dengan sungguh-sungguh. My friend namanya Mardi. Ganteng, pendek tapi ganteng. Diurapi Tuhan. Oh ya, jangan sepelekan orang pendek. Pendek kalau diurapi lain daripada jangkung tanpa pengurapan. Yang paling parah pendek tidak ada pengurapan. Nah itu paling parah itu menurut saya. Pak, muda di bawah 30 tahun. Sukses banget. Punya pabrik di China sekarang. Ada 2 mungkin. Everyman dia mesti ke China. Tapi yang namanya takut akan Tuhannya begini. Oh my goodness. Saya jarang lihat anak muda yang modelnya begini. Dia punya pernikahan, wedding celebration. Saya baru tahu pernikahan yang sejati seperti apa. My goodness. Oh, hidup di kota metropolitan. Waktu dia buka cadar istrinya, waring istrinya dia buka. Wow, dia cium istrinya. The wedding kiss is first kiss dalam hidupnya. Jadi waktu dia cium istrinya itu ciuman pertama kali yang dia lakukan. Saya tanya, pacaranmu berapa lama Mardi? Gak terlalu lama Kak Robin, 4 tahun. Lama lagi itu. Kadang kala orang baru seminggu saja, tembok saja diciumi kok. Baru seminggu loh, gambarnya di tembok diciumin. Coba bayangkan, untuk ini gak usah tertekan semua wajahnya. Kita gagal semua untuk ini ya. Tapi coba loh. Saya ngomong begini Pak, ini bukan kejadian di tahun 40, tahun 30. Masih ada kelompok Quakers yang dimana orang pakai celana jin berdosa itu. Ya, dulu kelompok Quakers itu begini. Oh, dosa nomor 1 merokok. Dosa nomor 2 pakai celana jin. Dosa nomor 3 nonton. Nyuri persembahan, kalau nggak ketahuan nggak apa-apa.
Nah, itu sangat-sangat Tauratnya luar biasa. Itu bukan hidup di masa seperti itu. Coba bayangkan, masih muda, ganteng, kurang apa? Bisa apa saja. Wah. Begitu kemudian begini. Waktu kemudian dia cium istrinya. Dan kemudian musik memperdengarkan suaranya. Orang yang mau pada bercerai dilawat Tuhan. Saya tidak pernah lihat loh. Wedding celebration. Sampai impactnya seperti KKR-nya Morris Cerullo. Saya tanya sama dia. Kuncinya apa, Mardi? Satu saja Kak Robin. Kalau hidup dituntun Tuhan, paling luar biasa. Oke, sekarang prinsip yang kedua. Saya akan selesai dengan prinsip yang kedua. Wow, prinsip yang kedua. Setelah itu kita akan berdoa. Kita akan perjamuan kudus, ya. Setelah ini kita akan sama-sama makan roti dan minum anggur. Yang kedua, tuntunan Tuhan terhadap kita itu selalu langsung dan tidak pakai perantara. Saudara berpikir begini, ini khotbah mah simpel saja. Oh ya, simpel saja. Tapi ini penting karena ini ke depan, saudara. Kalau nggak dituntun Tuhan, bingung loh. Ya, saya ngomong ya. Saudara pernah baca pernyataan pemimpin masyarakat ekonomi Eropa, salah satu leadernya ngomong begini. Kalau ada yang bisa tolong ekonomi global sekarang ini, kalau ada yang bisa tolong, kami akan sembah orang itu. Kami tidak peduli walaupun dia setan. Kami akan sembah, kami tidak peduli walaupun dia setan. Kalau ada yang bisa tolong ekonomi global. Oh ya, Kompas memprediksi angka orang gila di Indonesia akan naik berkali lipat ganda ke depan ini. Yang jelas angka orang miskin naik. Mungkin akan mendekati di atas 50 juta kali. Kuartal ke depan. Saya lagi nangis buat negara kita. Tapi yang jelas begini, kalau saudara baca, orang Jakarta yang stres sekarang, tolong saya mau beritahu pada saudara. Orang Jakarta yang stres sekarang, itu nggak terlalu banyak sih. Hanya 1,4 juta orang. Di Jakarta saja Pak, 1,4 juta orang sekarang. Oh ya, itu belum yang gak ketahuan. Waktu diobservasi sembunyi di kentong kan gak ketahuan itu. Yang ketahuan 1,4 juta orang Pak. Dan yang paling mengerikan lagi, saya mau beritahu ini, kecenderungan ke tingkat gila sangat tinggi. Makanya yang heran begini, banyak rumah sakit jiwa sekarang nolakin pasien karena kekurangan tempat. Salah satu ciri orang stres, salah satu cirinya, suka jalan-jalan di mall tanpa tujuan. Itu kategori stres. Enggak, kemudian saya baca, saya suka baca. Saya kemudian berpikir begini, kenapa orang stres? Tekanan yang luar biasa. Enggak tahu arah kemana bergerak. Saya perhatikan satu anak muda. Pakai kaos kebalik melulu. Merek itunya tuh ada di depan. Waktu saya lihat, sandal jepitnya warna satu kuning, warna satu biru. Saya pikir lagi tren zaman sekarang. Saya tanya temennya, kenapa? Kak Robin, calon dokter, sudah bikin skripsi, tinggal di wisuda. Balik. Edan. Calon dokter cum laude. Edan. Satu ibu-ibu telepon saya nangis. Saya lagi di Balikpapan waktu itu kalau nggak salah. Lagi di luar Jawa, saya di mana? Pak, datanglah Pak. Nggak bisa Ibu, saya lagi pelayanan di luar pulau. Oh gitu ya. Ada staf nggak? Ya saya kirim orang saja akhirnya. Yang hebat ini, kenapa Ibu? Tapi Pak Rubin doakan ya. Iya, kenapa? Kenapa? Anaknya sudah lulus dokter. Sekarang stres dan nggak mau jadi dokter. Karena satu saja, takut lihat darah. Kalau gereja nggak dalam tuntunan Tuhan, kita akan bisa mengebiri, kita akan bisa mengaborsi itu tuh lawatan. Kadangkala kita soalnya begini, cara berpikir tentang tuntunan Tuhan, nggak ngerti apa yang Tuhan mau. Tuhan menuntun kita itu langsung sekali lagi tujuannya supaya kita jadi berkat. Saudara, saya mau beritahu pada saudara, tuntunan Tuhan itu langsung tidak pakai perantara. Makanya saya akan katakan ini pada saudara, saya paling anti dengan istilah ini, calo dalam kekristenan. Dalam kekristenan itu nggak ada calo.
Makanya setiap orang punya hak untuk dituntun Tuhan. Bahkan saya mau ingatkan ini pada saudara. Dengarkan ini pernyataan ini. Tuhan itu tidak hanya sanggup menuntun kita, tapi Dia mau menuntun kita. Tuhan tidak hanya sanggup tolong kita. Hahaha, Dia mau tolong kita. Wow! Dia tidak sanggup. Dia tidak hanya sanggup saja. Dia sanggup, tapi Dia mau. Pertanyaannya justru begini. Mau nggak saudara dituntun Tuhan? Makanya hari ini doa mesti berubah. God's will, not our will. Kehendakmu, bukan kehendakku. Saya selalu ngomong sama Tuhan. Tuhan mau bikin apa saja hidup saya. Terserah. Terserah. Yang penting tuntun langkah hidupku. Amin. Saya mau ingatkan, Dia Bapa kita. Saya dulu kecil kan susah banget. Masuk ke kamar anak saya, anugerah Tuhan. Anak saya bisa sekolah di international school, sehat. Ya, diberkati Tuhan. Tuhan kasih anugerah. Oh ya, anugerahnya luar biasa buat dia. Makanya namanya Berta Odelia. Bersinar dan memuji Tuhan. Itu arti itu tuh. Saya cari nama bagi dia. Saya masuk kamarnya dia, lagi tidur jam 11 malam. Ya kan, ngiler sedikit. Kakinya sembarangan begitu. Karismatik Tuhan gaya tidurnya sudah. Waktu saya lihat dia nangis. Ya. Ingat masa kecil saya, nangis. Nangis saja. Saya ingat waktu saya sekecil itu, susah saya. Sepatu lubang-lubang, seragam tidak bisa beli, tidak pernah ganti. Kadang-kadang diajak teman-teman sekolah. Makan kita, sup, kalau bikin sup mama, kuahnya banyak, dagingnya kecil-kecil. Oh ya, asal pokoknya kenyang, walaupun banyak minum, kayak air. Sampai kemudian saya ngomong gini, ini nggak ada yang lihat loh. Saya ngomong gini, Ta, namanya Berta, saya selesai dengan ini. Kamu tidak akan susah kayak papa dulu susah loh, Ta. Gak ada yang lihat, gak ada yang dengar. Kamu tidak akan punya sepatu lubang seperti papa punya sepatunya lubang, Ta. Makanya sekarang kalau saya ingin lihat sepatu yang bagus, saya belikan dulu dia. Kamu tidak akan pakai pakaian yang lusuh loh, Ta. Seperti papamu dulu pakaiannya lusuh. Kamu tidak akan kurang makan loh, Ta. Seperti papa dulu kurang makan. Papa mau siapkan yang terbaik untuk kamu. Kalau perlu papa lapar nggak apa-apa, kamu kenyang. Papa pakaian sederhana nggak apa-apa, kamu pakaian terbaik. Tempat di mana papamu belum pernah pergi, kamu akan pernah pergi ke sana. Kamu akan punya iman lebih hebat dari papamu loh, Ta. Kamu akan punya ketajaman profetik lebih kuat dari papamu, Ta. Kamu akan dianggap, saya bernubuat saja. Saya nangis dilawat Tuhan. Waktu lagi nangis begitu, saya tambah nangis lagi. Tuhan hadir di situ. Saya dipeluk audible banget dari belakang. Ini yang Tuhan katakan, Bin, seperti hatimu untuk anakmu, demikianlah hatiku untukmu. Makanya jangan takut ke depan. Wong kamu itu anakku, aku ini bapakmu, aku ini papamu. Kan hatimu terhadap anak. Loh, saudara yang punya anak, kita kan tidak mungkin bersaing dengan anak. Saya yakin itu hati bapak. Makanya kalau ada pemimpin ketika orang lain naik di gedik, itu tidak punya hati bapak. Bapak itu selalu melihat orang terbaik lebih dari dia. Saya nangis, saya kemudian baru tahu begini. Kalau saudara bisa tahu ke hati Bapa kayak apa, saudara tidak perlu takut dengan apapun. Orang takut itu karena tidak tahu hati Bapa. Tuhan memberkati saudara, kita bangkit berdiri saja.